harus kalian garis bawahi bahwasanya tes CAT Polbangtan itu berbeda dengan tes CAT kedinasan lainnya. Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama, hal-hal wajib kalian ketahui. Tonton sampai akhir ya. Bangga menjadi abdi negara pertanian Indonesia. Hai, bertemu lagi di channel YouTube Fasya Al-Bogori. Kali ini saya akan berbagi pengalaman perihal tes CAT seperti apa dan apa aja yang harus dibawa gitu. Oke, sebelumnya selamat datang bagi kalian yang baru datang di channel YouTube ini, selamat datang. Silakan untuk kepoin tuh konten-konten sebelumnya perihal tahap-tahapnya, terus kiat sukses seleksi Polbangtan seperti apa, Q&A-nya seperti apa, vlog Polbangtan seperti apa. Silakan untuk kepoin konten-konten sebelumnya gitu. Sehingga kalian bisa mendapatkan informasi yang sama dengan para pejuang Polbangtan yang lainnya gitu. Oke, bagi kalian nih yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya sebagai dukungan kalian untuk saya terus mengembangkan channel YouTube ini sehingga bisa terus menebarkan manfaat dengan luas dan bisa menghasilkan konten-konten selanjutnya dan yang terbaik gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini saya akan berbagi pengalaman nih dengan kalian perihal tes CAT Polbangtan. Harus kalian garis bawahi bahwasanya tes CAT Polbangtan itu berbeda dengan tes CAT kedinasan lainnya. Tes kedinasan lainnya biasanya ada TKPA dan TKD. Sedangkan untuk Polbangtan itu kita hanya ada 3 mata pelajaran, tidak dikelompokkan. Ada 3 mata pelajaran yang terdiri dari apa? Yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua matematika, yang ketiga teknis pertanian. Nah, 3 mata pelajaran ini harus kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, nanti insya Allah kita akan bahas nih teknis pertanian sih yang benar-benar banyak banget yang request gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas untuk perihal materi tes teknis pertanian. Oke, mungkin bagi kalian yang belum lihat konten tes CAT Polbangtan 2020, silahkan tonton dulu tuh. Itu tuh benar-benar hangat banget soalnya dan bahkan insya Allah akan keluar pada tahun ini guys gitu. Pokoknya stay tune aja. Oke, langsung aja nih. Jadi pada tahun 2019 itu tes CAT itu dilaksanakan di BKN yang telah ditetapkan oleh setiap Polbangtan. Polbangtan itu kan ada 6 di Indonesia dan satu lagi yakni PEPI. Nah, bagi kalian yang mungkin baru tahu nih Polbangtan dan PEPI seperti apa, silakan untuk tanyakan di kolom komentar atau bahkan lihat dulu tuh konten-konten sebelumnya. Dan untuk tes Polbangtan tersendiri, tes CAT ini kita telah ditetapkan BKN yang dituju. Kan untuk Polbangtan Bogor tersendiri itu contohnya ya, Polbangtan Bogor itu kita itu BKN-nya tuh di Jakarta dan di Palembang. Khusus yang di Pulau Jawa kita tesnya tuh di Jakarta, BKN Jakarta. Sedangkan kalau untuk yang di luar Pulau Jawa, mau itu Sumatera, Kalimantan, apapun itu, tesnya itu di BKN Palembang gitu. Jadi kan alhamdulillah ya memudahkan kalian sehingga kalian yang di luar Pulau Jawa itu tidak harus ke Jakarta kayak gitu. Begitupun Polbangtan lainnya. Polbangtan lainnya pun menetapkan BKN yang telah, maksudnya yang strategis gitu ya, yang telah ditetapkan itu sesuai dengan keputusan setiap Polbangtannya gitu. Untuk tes CAT ini kita sama, soalnya sama setiap Polbangtan. Soalnya ini dibuat oleh pusat gitu, oleh Kementerian Pertanian, khususnya Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, tepatnya di Pusat Pendidikan Pertanian kayak gitu. Untuk tes CAT itu seperti itu. Dan harus kalian ketahui nih, di sini saya akan sharing nih berbagi pengalaman, hal-hal wajib kalian ketahui. Tonton sampai akhir ya konten ini. Untuk tes CAT itu kita nanti notabenenya ada yang dibawa dan bahkan apa yang dikenakan kayak gitu. Jadi untuk yang hal yang harus kalian bawa ketika tes CAT itu
Yang pertama wajib banget kalian bawa yakni kartu tes ujian CAT kalian yang telah dikeluarkan lewat website dan bahkan akun kalian ketika kalian mendaftar kayak gitu. Yang kedua, yakni kalian wajib membawa KTP kalian. Karena nanti kalian akan dicek nih kartu ujian kalian, KTP kalian dan wajah kalian sesuai apa tidak gitu ya. Karena takutnya ada yang tidak sesuai wajahnya, fotonya siapa, orangnya siapa yang datang gitu kan. Lucu banget kan. Itu tuh nanti akan dicek seperti itu. Yang ketiga, kalian wajib mengenakan pakaian rapi. Pakaian rapi ini seperti apa sih Kak gitu. Jadi untuk Polbangtan tersendiri, kita wajib mengenakan baju putih, kemeja putih, dan dengan celana bahan hitam atau yang putrinya rok hitam gitu ya. Nah, untuk pakaian hitam dan celana hitam itu wajib kalian gunakan ketika mengikuti tes Polbangtan tuh. Mulai dari itu CAT, tes wawancara kayak gitu, dan tes kesehatan kayak gitu. Dan untuk tes kesehatan dan tes fisik pada tahun ini kita nanti lihat aja informasi selanjutnya. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi nih ya. Tes kesehatan dan tes kesemaptaan di Polbangtan itu menggunakan baju apa dan apa aja yang dibawa kayak gitu. Gitu sih. Jadi saya tegaskan kembali nih bahwasanya ketika nanti kalian tes CAT itu yang kalian harus bawa yakni yang pertama kartu ujian CAT kalian, yang kedua kartu pengenal atau KTP kalian, yang ketiga mengenakan baju rapi dengan atasannya putih, kemeja putih dan bawahannya itu celana hitam. Dan bagi kalian mungkin yang punya dasi, silahkan gunakan dasi sehingga kalian rapih gitu. Dan sepatunya pasti sepatu pantofel gitu. Dilarang banget kalian menggunakan sepatunya malah sepatu kets atau sepatu apa gitu ya, sepatu boots gitu ya. Jangan. Kalian tuh wajib menggunakan sepatu pantofel gitu ya. Dan terkadang nih saya tuh benar-benar bukan kecewa ya. Saya terkadang miris gitu ya ketika ada yang mengikuti tes CAT itu. Pertama mungkin kurang memperhatikan kerapihannya, yang kedua kebersihannya kurang diperhatikan, dan bahkan rambutnya itu tidak dirapihkan gitu. Ada yang gondrong atau seperti apa. Tolong ya ketika mengikuti tes kedinasan apapun itu, kalian harus wajib rapih rambutnya gitu. Karena ini adalah suatu hal yang jangan sampai kalian sepelekan gitu. Apalagi nanti kalian dites wawancara gitu. Jangan sampai. Jadi kayak gini nih, kalau tahun 2019 itu nanti kalian akan menunggu nih di luar terlebih dahulu sih, di luar ruangan, tidak masuk dulu. Setelah itu nanti akan ada pemberitahuan. Sesi pertama nanti kalian akan ada namanya sih, biasanya akan ada namanya. Sesi pertama itu siapa aja. Nanti kalian wajib tuh cari namanya, nama kalian gitu ya. Nama kalian tuh wajib kalian cari. Setelah itu setelah kalian ketahui urutan atau bahkan sesi kalian nanti akan masuki ruangan. Pertama nanti kalian akan masuk ke lobby dulu ya, lobby BKN kalian yang dituju gitu ya. Nanti kalian akan masuk ke lobby. Di lobby itu kalian wajib mencopot sabuk, terus tas, dan bahkan HP kalian wajib dimasukkan ke dalam tas dan nanti disimpan di locker lobby gitu, lobby BKN. Biasanya kayak gitu sih. Setelah itu, Kak bawa gak sih alat tulis atau buku gitu? Biasanya kalau untuk pengalaman tahun kemarin khususnya di Polbangtan Bogor itu kan tesnya di BKN Jakarta ya. BKN Jakarta tuh telah menyediakan alat tulis dan kertasnya sehingga ketika mungkin mengisi atau mengotret gitu ya, menghitung-hitung matematika atau bahkan ya intinya sih dipersiapkan itu ya, tentang apa itu, dipersiapkan alat tulis dan bukunya gitu. Ada sih biasanya disediakan di samping komputer kalian gitu. Dan setelah itu kalian nanti akan masuk per orang sendiri-sendiri, nanti akan dicek lah ya seluruh badannya, bawa alat-alat berbahaya atau seperti apa, membawa alat-alat kecurangan atau seperti apa, nanti kalian akan dicek dari ujung kepala sampai ujung kaki kalian, nanti akan dicek kayak gitu. Setelah itu kalian dipersilakan untuk duduk. Nah, setelah nanti dipersilakan duduk, nanti akan dibacakan
panduan atau pedoman tata cara atau tata tertib ketika proses seleksi CAT gitu. Ini wajib kalian dengarkan dengan sebaik-baiknya sehingga kalian bisa memahami mekanisme nanti proses CAT gitu ya. Dan pastinya sih nanti kalian login di akun itu nanti akan keluar soalnya, silahkan kalian kerjakan gitu. Tahun 2019 itu ada 50 soal, 50 butir soal untuk soal-soalnya kayak gitu. Dan untuk tahun 2020 ini ya tidak sama lah, pastinya 50 soal yang terdiri dari apa? Matematika, bahasa Inggris, dan teknis pertanian. Segitu sih untuk kita sharing pengalaman di tes CAT Polbangtan. Semoga bermanfaat, terus semangat, dan jangan lupa nih nanti kita akan ada konten selanjutnya tentang tes CAT. Terus stay tune, persiapkan dengan sebaik-baiknya, bangga jadi abdi negara pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.